Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fadilatur Rafiqah. Saya sebagai kader PMII Rayan Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Komisariat Unara dan Intan Lampung, Cabang Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari Sekolah Islam Gender yang diadakan oleh Komisariat Unara dan Intan Lampung. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu memahami dulu apa itu gender. Nah, gender artinya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan dari Tuhan, melainkan melalui proses sosial dan kultur yang panjang. Nah, gender ini sifatnya dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, contoh dari gender ini pada laki-laki dianggap rasional, kuat, tegas, sedangkan pada perempuan itu dianggap lemah, cengeng, manja, keibu-ibuan. Padahal tidak dipungkiri bahwa setiap individu dari masing-masing perempuan dan laki-laki itu memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Sedangkan seks secara biologis artinya jenis kelamin, yaitu kodrat dari Tuhan atau ketentuan dari Tuhan yang sifatnya permanen atau tidak dapat diubah. Nah, contohnya kalau pada laki-laki itu laki mempunyai sel sperma, dan pada perempuan itu memiliki rahim dan kelenjar susu. Islam datang ke kota Mekah itu pada tahun 610 Masehi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berumur 24 tahun. Nah, pada zaman itu sebelum Islam datang, masyarakat itu masih menganut tradisi yang sangat kuat, yang dimana perilaku laki-laki dan perempuan itu tradisinya masih sangat mengakar terhadap perlakuan bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah, padahal Islam itu tidak pernah melarang perempuan untuk keluar rumah, kecuali perempuan itu melakukan kebaikan. Tetapi tradisi yang mengatakan bahwa ketika perempuan keluar rumah itu mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak baik. Nah, salah satu syariat Islam datang ke kota Mekah yaitu yang pertama untuk menghapuskan tindakan keji atau tindakan tidak dikemanusiakan, yang dimana zaman dahulu itu banyak perempuan yang diperbudak. Dan yang kedua itu menghapuskan diskriminasi sosial, yang dimana wanita pada zaman dahulu itu hanya untuk pemuas seks. Lalu tidak adanya hak waris bagi perempuan karena zaman dahulu itu yang mendapat warisan hanya laki-laki. Dan ketika perempuan ini menikah, mahar dan lain sebagainya itu dimiliki oleh ayahnya. Nah, mempelai wanita ini tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Islam datang ke kota Mekah dengan tujuan untuk menghapuskan perbudakan yang dialami oleh para kaum perempuan pada saat itu. Nah, lalu adanya hak waris bagi perempuan. Jadi perempuan ini berhak mendapatkan hak waris walaupun di bawah anak laki-laki. Nah, perempuan berhak mengambil mahar dan lain sebagainya itu dari calon suaminya. Lalu sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1 bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah tidak akan merendahkan dan tidak akan meninggikan kecuali orang yang bertakwa. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada fikih perempuan. Yang pertama itu ada hukum Islam, yang kedua haid dan nifas, dan yang ketiga itu aurat. Nah, hukum Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, wajib itu artinya suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Nah, sedangkan sunnah itu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Lalu makruh, suatu perkara yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya seperti kita memakan lalapan pete atau jengkol, itu ada manfaat dan ada mudaratnya.
Selanjutnya, mubah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan secara berlebih-lebihan. Contohnya seperti ketika kita mengambil air wudhu. Sebaiknya kita mengambil air wudhu dengan sebaik-baiknya, atau tidak boleh menggunakan air itu secara berlebih-lebihan. Nah, yang terakhir itu haram, yaitu suatu perkara yang apabila kita kerjakan akan mendapat dosa, dan ketika kita tidak mengerjakan akan mendapat pahala. Contohnya seperti melakukan zina, meminum minuman keras, dan perilaku tercela lainnya. Nah, selanjutnya ada darah perempuan. Darah perempuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nah, darah haid ini darah yang dikeluarkan oleh wanita pada 1 bulan sekali, minimal selama 6-8 hari. Nah, selebihnya atau selama 15 hari itu yaitu darah istihadah atau darah yang dikeluarkan di luar waktu haid. Nah, yang terakhir itu ada darah nifas, yaitu darah yang dikeluarkan oleh perempuan ketika sesudah melahirkan. Nah, yang terakhir itu ada aurat. Aurat itu dalam bahasa Arab awara, yang artinya hilang perasaan. Nah, dalam istilah artinya sesuatu yang buruk. Dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya bahwasanya lelaki yang beriman itu yang mampu menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, lanjut ke materi yang kelima, yaitu ada kekoprian. Kenapa sih kopri ini dibentuk? Yaitu untuk memberdayakan perempuan PMII, menyampaikan aspirasi tentang isu-isu yang ada pada perempuan, dan menyalurkan bakat-bakat mereka yang mereka miliki. Nah, peran kopri sendiri ini juga harus ikut andil dalam merebut hak-hak perempuan, yang dimana perempuan ini kebanyakan terinterjemalkan, didiskriminasikan, atau banyak tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Nah, melalui gerakan-gerakan kopri ini setidaknya membuat para perempuan ini merasa terlindungi. Selanjutnya ada strategi internal dan eksternal kopri. Yang pertama itu strategi internal kopri, ada peningkatan sumber daya manusia, yang dimana kalau di PMII itu ada Mapaba, PKD, PKL, dan PKN. Tidak lain halnya dengan kopri sendiri, itu memiliki wadah pasca dia Mapaba, SIG, lalu SKK dan SKKN. Nah, peningkatan SDM ini sangat penting karena seorang ketua kopri tidak bisa berdiri sendiri kecuali tanpa adanya anggota. Nah, yang terakhir ada penguatan jaringan alumni, yang dimana penguatan jaringan inilah yang menjadi sinergi gerakan kopri dalam mengembangkan sayap baik di dalam kampus maupun di luar. Nah, lalu ada strategi eksternal kopri. Yang pertama itu ada pengembangan kampus. Nah, kopri sendiri ini memiliki peran penting dalam perkembangan kampus, di mana para kader kopri berperan serta dari rekrutmen maupun mengisi lembaga-lembaga yang ada di kampus itu sendiri. Nah, kopri rayon maupun komisariat itu berperan penting dalam segi kuantitas yang akan mencetak kader-kader PMII baru. Maka dari itu mengisi kursi di kampus salah satu cara, dan juga diharapkan adanya kopri bisa mewadahi para perempuan dan mengembangkan potensi yang ada di kampus. Nah, terkait masalah atau isu-isu terhadap perempuan, diharapkan kader kopri ini mampu untuk menyelesaikan masalah para perempuan dan memberi mereka perlindungan serta merebut hak-hak para perempuan. Nah, materi selanjutnya itu ada perempuan perspektif Al-Quran. Yang pertama itu Islam mempunyai Al-Quran dan Al-Hadis, di mana manusia ini diturunkan ke muka bumi adalah sebagai khalifah untuk menjaga dan melestarikan yang ada di bumi. Terkait halnya dalam hablu minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, yang dimana ketakwaan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu dan selanjutnya.
Lalu hablu minannas yaitu hubungan manusia dengan manusia, yaitu kesalingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya seperti tolong menolong, bertoleransi dan lain sebagainya. Dan ada juga hablu minal alam yaitu hubungan manusia dengan alam. Nah, di mana manusia ini mampu menjaga dan melestarikan alam dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua itu tidak boleh menghegemoni antara satu dengan yang lain, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Al-Maidah ayat 2. Nah, yang ketiga itu ada kesalingan dalam rumah tangga. Jadi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, mereka melakukan pekerjaan rumah tangga dengan bersama-sama. Dan sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, artinya keduanya harus kesalingan dalam rumah tangga. Nah, materi selanjutnya yaitu sejarah gerakan perempuan lokal. Pada sejarah Indonesia, pada masa prakemerdekaan, sistem patriarki itu masih sangat melekat. Contohnya seperti wanita pada zaman dulu itu selalu diperbudak, selalu dinomorduakan, selalu dimarginalisasikan dan sebagai alat pemuas seks. Nah, pada Orde Baru zaman Pak Soeharto muncullah tokoh-tokoh perempuan, contohnya seperti R.A. Kartini, Cut Nyak-Dien, Dewi Sartika dan lain sebagainya. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan dalam ranah pendidikan, yang dimana pada zaman dahulu itu yang mampu berpendidikan yaitu perempuan dan laki-laki yang golongannya menengah ke atas. Nah, pada masa reformasi pada zaman B.J. Habibie dibentuklah payung hukum untuk perempuan dan memperbolehkan gerakan-gerakan perempuan. Sejak dimulainya reformasi sampai sekarang, banyak organisasi perempuan yang muncul sebagai perwujudan atau pelaksanaan terhadap gerakan tersebut untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya bagi kaum perempuan yang termarginalkan. Citra diri kader Kopri. Yang pertama, sejauh mana kita mengenal dirinya. Yang kedua, sejauh mana kita melihat dirinya. Dan yang ketiga, mengharapkan orang lain melihat dirinya. Nah, citra diri kader Kopri ini yang memiliki peran. Yang pertama itu Kopri sebagai individu, yang kedua Kopri sebagai mahasiswa, dan yang ketiga Kopri sebagai makhluk sosial. Kita sebagai Kopri harus memiliki muatan religius karena personality kita itu adalah sebagai Islam. Yang terdapat 4 poin, yaitu yang pertama modernisasi, yang artinya dapat mengembangkan suatu zaman yang berkaitan dengan iman dan teknologi. Yang kedua, mitra sejajar. Walaupun Kopri berada dalam organisasi PNII, tetapi kita tidak boleh menjadi nomor 2. Kita harus tetap sejajar. Dan yang ketiga yaitu wanita ideal, yang artinya jadilah perempuan yang melaraskan 3 hal, yaitu agama, budaya, dan sosial. Dan yang terakhir itu watak Kopri. Dalam setiap tindakannya, Kopri tidak meninggalkan konsep aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Hukum Islam di Indonesia. Hukum sendiri artinya aturan atau sesuatu yang dibuat untuk ditaati berbentuk teks. Nah, dalam pasal Undang-Undang Dasar nomor 29 ayat 2 yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, artinya ada hukum agama. Agama sendiri itu berbagai macam, ada agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Hukum sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum syariat dan hukum adat. Hukum syariat adalah hukum agama Islam yang mengatur kehidupan umat agama Islam. Walaupun 87% warga Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukan negara Islam. Hal ini dikarenakan NKRI tidak memberlakukan hukum syariat kecuali di Provinsi Aceh. Sedangkan hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Nah, konteks hukum Islam yaitu ada 3. Yang pertama akidah, artinya kepercayaan, dan yang kedua akhlak, artinya perilaku, dan yang ketiga syariah, artinya hukum.
Sifat hukum Islam itu ada dua. Yang pertama, hukum Islam ada yang tetap dan ada yang elastis. Tetap artinya ketentuan yang tidak berubah, contohnya seperti Al-Quran, dan yang berubah contohnya fikih, yaitu hukum yang elastis. Nah, fungsi hukum Islam yang pertama, fungsi ibadah yang bisa mengukur kita, yaitu Tuhan. Contoh, berbagi ilmu, menuntut ilmu, dan sebagainya. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Identifikasi masalah. Kegunaan identifikasi masalah yaitu untuk memecahkan akar permasalahannya. Nah, strategi yang harus dilakukan yaitu sikap ke depan seorang kopri. Kita ibaratkan sebuah pohon. Nah, jadi akar ini sebagai penopang ranting, yang dimana jika akar ini mati, otomatis ranting dan lainnya juga ikut mati. Kita ambil contoh seorang kader kopri, pasca dia maba, dia sudah tidak aktif lagi. Nah, ini suatu permasalahan di dalam wadah sendiri. Nah, bagaimana caranya kita sebagai kopri bisa memecahkan masalah tersebut, yaitu yang pertama dengan menganalisa, yang kedua bagaimana caranya kita mendapat solusi agar dia bisa bergabung dengan kita. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Salam pergerakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.